Regina, apa yang memutuskan lo untuk menerima pinangan dari Badai sendiri? Pinangan ngeri kali. Kan sementara kan lo lagi habis melahirkan, nggak mudah untuk seorang Regina untuk kembali bernyanyi baru pasca melahirkan. Kenapa mengiyakan ya pasti karena hubungan baik juga ya. Pernah dibikinin lagu juga sama Mas Badai waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. 2012 dibikin lagu ini sama Mas Badai, judulnya Kamu Itu Doaku, dan juga udah tau lah siapa seorang Badai Grispatih saat itu gitu ya. Jadi kayak nggak ada alasan buat aku menolak sih gitu. Kalaupun alasan menolak waktu itu pasti karena aduh gue nggak bisa nyanyi kayak ini, maksudnya belum siap lah ya secara fisik, secara kualitas vokalnya gitu, belum bener-bener ready gitu, belum 100% ready lah gitu. Tapi balik lagi karena hubungan baik itu jadi ya aku iyakan. Dan juga lagu yang dipercayakan, lagu yang memang luar biasa dikenal banyak orang. Dan secara musik pas aku dengerin musiknya gila nih, beda banget sama versi yang sebelumnya gitu. Jadi ya aku iyakan lah. Itu ditawarin pas lagi hamil tua atau pas sudah hamil tua? Pas lagi hamil tua, terus recordingnya itu setelah lahiran. Makanya gila, kepikir gak sih? Gimana bisa nyanyi gak sih gue gitu. Tapi ya puji Tuhan lah, puji Tuhan, pelan-pelan diulang, retake, goyang nadanya. Aduh, setengah mati deh. Jadi mama ya, Bu ya. Berarti ini karya pertama ya kira-kira setelah melahirkan? Betul, pertama setelah melahirkan, baru ini pertama kali nyanyi lagi. Setelah melahirkan perubahan apa sih Kak dari suara sendiri itu yang dirasain? Sebenarnya gini, karena kan melahirkannya sesar ya prosesnya ya, perutnya kan diuak-uak tuh, ya kan sama dokter. Jadi otot diafragma yang sudah terbangun puluhan tahun aku bernyanyi ya blar, ya gitu. Jadi kayak gitu, kayaknya bentar lagi beberapa hari ke depan akan ada off air pertama kali juga. Dia jadi mikir, bisa nyanyi nggak ya, kayak takut ngecewain orang gitu loh. Gimana sih, kayak orang misalnya mengundang dengan ekspektasi, ngajak nyanyi dengan ekspektasi gitu kan, terus kayak gue nya jelek gitu kan, kayak gitu. Tapi ya doakan lah ya, semoga lancar semua itu sih. Tapi memang lu memutuskan untuk vakum dulu apa gimana sih Regina semenjak sudah melahirkan ini? Sebenarnya kalau mutusin vakum dulu sih pasti ya, karena aku pengen punya bonding time yang banyak dulu lah sama anak aku gitu. Jadi kan dia sebentar lagi udah mau 3 bulan nih umurnya. Aku pikir ya udah cukup bonding, jadi aku bisa kembali kerja lagi tuh udah oke lah. Plus secara jahitan, secara apa kan juga udah lebih oke. Ya udah siap lah buat nyanyi lagi. Well, siap gak siap sih ya, kan kebutuhan ngikut ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ya harus siap gak siap, tempur terjang. Tapi support suami sendiri gimana sih Regina? Dia sih luar biasa lah ya, suami siaga dia gitu. Jadi kayak dia kerja dan malamnya bantuin jagain juga gitu, shift-shiftan ya. Kalau lagi jam-jam rawan, jam 12 sampai jam 5 pagi, wah itu udah ganti-gantian kayak kayak aku udah ada nyawanya kayaknya gue, gila ya. Secara kan menyusui itu tidak mudah ya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dicatat. Jadi ya untungnya dia sangat mengerti dan sangat mensupport gitu sih. Gimana Kak Regina setelah punya anak? Pengalaman 3 bulan ini ada yang pengalaman 3 bulan, ternyata jadi ibu itu ya, yang pada durhaka sama emaknya ya, lu pada bertobat, gue bilangin aja. Jadi kayak kita beneran, kalau kita nggak akan pernah bisa mengerti itu sampai akhirnya kita ngelahirin deh. Dan atau suami ya, yang pada anak-anak cowok yang pada durhaka sama emaknya ya, lo lihat istri lu ngelahirin dah, lo lihat biar lo tahu tuh emak lu kayak gimana gitu. Jadi kayak bener-bener perjalanan yang mengubahkan cara pikir ya. Aku jadi ngerti kenapa banyak ibu-ibu yang bisa bunuh anaknya, apa gimana itu postpartum syndrome itu gila men tuh. Kalau orang gak kuat-kuat mental bener bisa kayak gitu ya. Dan kayak kalau suaminya malah ninggalin, malah gak peduli, iya fix, udah terjadilah semua yang kita lihat di berita itu terjadi bener. Karena memang tidak semudah itu
membantu Kartol ya menjadi seorang ibu gitu. Jadi ya udah rasain nanti. Regina pernah ngerasain baby blues yang parah nggak selama 3 bulan ini? Pernah banget lah, sampai udah gitu tuh kayak nangis terus kerjaannya nangis terus insecure total gitu ya. Maksudnya ya dulu aku juga gendut gitu, tapi kayak sekarang tuh insecure tuh kayak lebih laki gua nggak mau lagi sama gua jelek, gua gini, perut gua udah stretch mark semua, udah kayak gitu loh. Jadi kayak makin parah gitu kerasa insecure-nya dibanding yang dulu gitu. Jadi aduh beneran deh, itu jangan maksudnya sama ibu-ibu hamil yang baru melahirkan ya, itu please be there buat dia. Jangan nanya kapan gue bisa lihat anak, enggak lu be there aja buat dia, ajak ngomong ya gitu. Itu kayaknya yang paling dibutuhkan sama ibu-ibu yang baru melahirkan. Serius gak bohong ini mah. Tapi kan Regina kan memang butuh kesabaran yang ekstra ya kalau baru punya anak ini, apalagi baru lahiran, apalagi baru 3 bulan. Emosi dipancing juga. Nah, posisi emosi saat dipancing itu pernah nggak sih ribut-ribut sama suami jadi gara-gara ya kadang malam kurang tidur atau apa? Kalau lu sendiri Puji rasain? Tuhan gak ada sama sekali, karena ya memang dari awalnya kita tuh secara komunikasi terbilang baik gitu. Jadi kayak kalau memang suamiku capek banget, dia ngomong, sayang aku capek sekali hari ini di kantor begini gitu. Aku pun ngerti, dan sebaliknya gitu, kayak aku hari ini bener-bener capek banget gitu kan. Kayak mamaku misalnya lagi check up ke rumah sakit, jadi nggak bisa bantu di rumah gitu ya. Jadi aku bener-bener kayak hands on anakku tuh sendiri gitu. Jadi kayak bener-bener cuma bisa nangis-nangis terus kayak udah gak kuat secara mental gitu ya. Kayak pasti aku langsung bilang sama aku, tolong boleh nggak, bener-bener kali ini aku nggak kuat nih, aku capek sekali, jadi bantu aku gitu. Iya kamu tidur aja, kamu tidur terus gantian gitu. Dan aku rasa itu sangat-sangat membantu ya, komunikasi sih gitu. Jadi nggak ada yang lu mau bantuin gua, lu gini lu egois gitu, enggak. Puji Tuhan, amit-amit jangan sampai, itu nggak ada. Berarti kamu lagi sister ya? Atau nggak mau babysitter? Aku lebih pengennya punya bonding yang lebih sih sama anakku gitu ya, ketimbang kayak kalau babysitter kan kayak gampang aja sebenarnya. Tolong mbak, bener nggak sih? Tolong mbak. Tapi ntar kedekatan itu yang aku nggak punya nanti ya kalau sama anak aku ya. Apalagi aku juga kerja, suamiku juga kerja. Kayak suamiku aja pulang kantor langsung dia mandi, aku kasih anak, bukan karena gue bebas tugas enggak, tapi maksud aku bonding itu perlu sekali gitu menurutku ya, buat hubungan kita sama anak tuh penting banget sih. Tapi lu ngerasain minder tadi kata lu bilang semenjak lahiran ini jadi minder ke suami, ke orang-orang. Kenapa sih? Ya itulah fisik lah, maksudnya kan baby blues ya, maksudnya itu susah didescribe sih. Kayak aku rasa hampir semua ibu-ibu yang melahirkan itu pasti merasakan itu dengan anak pertamanya gitu ya. Dan makanya kayak aku bilang tadi, dulu gue gendut gue bisa aja, maksudnya gue nggak insecure yang lebay kayak gitu. Maksudnya ini kok bisa sampai kayak bisa sampai sedrama dan semelankolis itu gitu loh. Jadi ya nggak tahu deh, coba ditanya yang lain yang baru melahirkan juga. Mau naik berapa Regina? Naik 22 kilo dari naik 22 kilo dari 22 kilo, that's it. Kira-kira mungkin proses perkembangan anak gimana, namanya siapa, kenapa akhirnya bisa sampai sesar? Oh ya, kenapa sesar? Karena aku ada hipertensi dan posisi bayinya melintang, jadi kepalanya masih tetap di atas waktu di atas dan nyamping gitu. Jadi nyamping begini si nama anakku Nathan. Terus ya mau nggak mau mesti dioperasi karena si hipertensinya ini juga bahaya kan ya buat aku, karena kalau misalnya dipaksa normal, either aku bisa buta atau aku bisa kejang-kejang dan akhirnya malah nggak ketemu anak kan, amit-amit ya, amit-amit jangan sampai. Jadi ya mau nggak mau mesti lewat tindakan sesar. Nama asli siapa? Babynya nama panjang. Nathaniel Luigi Jayadi. Ada maknanya? Artinya adalah hadiah dari Tuhan untuk mama dan papa Gina dan Vicky. Tapi hipertensi itu masih ini sampai sekarang? Dari hamil sampai sekarang aku masih terbilang hipertensi, karena kadang masih suka naik tapi kadang normal gitu. Jadi sampai hari ini aku masih minum obat hipertensi. Masih tetap check up sama dokter?
ke dokter lagi belum, tapi dokter aku hanya menyarankan ya minum obat yang itu aja yang dia anjurkan, dan kalau misalnya udah stabil baru kontrol lagi gitu. So far sih masih kadang masih naik, tapi stabilnya juga sering. Tapi berat badan ngaruh nggak sih sama hipertensi itu? Terus terang aku nggak ngerti ya, nggak tahu, cuman ya aku perlu balik lagi ke dokter juga sih, karena mau